Selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Carolina Andayani Lunokas. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kita semua mengenai menganalisis pelayanan Yayasan Sanggar Suara Perempuan atau SSP terkait pendampingan dan pengorganisasian kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Langsung saja, Sanggar Suara Perempuan adalah organisasi nirlaba berbentuk yayasan, berfungsi memberikan pelayanan, memediasi, memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pengorganisasian kepada perempuan dan anak korban kekerasan, serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat termarginal di NTT, mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak yang terkait dengan dukungan dana dari lembaga donor, usaha mandiri, kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, swasta yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan visi dan misi lembaga tersebut. Yayasan Sanggar Suara Perempuan ini lahir dari sebuah keprihatinan atas realita di mana dalam masyarakat masih banyak terjadi ketidakadilan yang didasarkan pada jenis kelamin atau yang disebut dengan ketidakadilan gender. Terkait pelayanan Sanggar Suara Perempuan mengenai pendampingan dan pengorganisasian kepada perempuan dan anak korban kekerasan ini, sejak tahun 2000, Yayasan Sanggar Suara Perempuan fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mempersiapkan sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat. Yayasan Sanggar Suara Perempuan ini juga mengambil sikap sebagai pusat komunikasi dan informasi gender, kesehatan reproduksi, dan HAM, termasuk di dalamnya ialah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai data yang saya ambil, Rumah Perempuan Kupang tahun 1999, Sanggar Suara Perempuan SOE mendampingi kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi di Kota Kupang. Kasus tersebut menjadi sorotan kasus media di NTT karena pelakunya terdiri dari beberapa orang laki-laki dan korbannya adalah seorang ibu muda yang kemudian mengalami depresi berat akibat kasus yang dialaminya. Yayasan Sanggar Suara Perempuan SOE mencatat hingga awal Desember tahun 2017 ini, kasus kekerasan seks yang didampingi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sejak Januari hingga awal Desember tahun 2017 ini, ada 64 kasus yang didampingi, sementara di tahun 2016 sebanyak 55 kasus. Koordinator Divisi Pendampingan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan SPP SOE dalam paparannya pada launching catatan akhir di kantor Yayasan Sanggar Suara Perempuan SOE merincikan dari 64 kasus tersebut diantaranya adalah: yang pertama, ada 31 kasus persetubuhan, yang kedua ada 24 kasus eksploitasi seksual, yang ketiga ada 4 kasus pemerkosaan, yang keempat ada 2 kasus incest, yang kelima ada 4 kasus pelecehan seksual. Kasus-kasus tersebut terjadi di lokasi yang berbeda-beda, di antaranya ada yang terjadi di kebun, di hutan, di rumah pelaku dan rumah korban, di belakang rumah korban, di rumah kosong, dan bahkan di jalan umum. Dalam upaya penanganan kasus tersebut, Yayasan Sanggar Suara Perempuan dalam menangani 64 kasus tersebut adalah dengan melakukan pendampingan dan advokasi sehingga 64 kasus tersebut yang diselesaikan secara kekeluargaan ada
19 kasus, yang diselesaikan di tingkat pemerintah desa dan kelurahan sebanyak 3 kasus, yang diselesaikan di tingkat pemerintah daerah sebanyak 3 kasus, ditangani pihak kepolisian Polres TTS sebanyak 22 kasus, di tingkat pengadilan 3 kasus, dan sudah memperoleh yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 14 kasus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.